Saya nggak biasa beli sama dia. Saya juga nggak suka. Aku tuh keselis. Cerita berawal dari seorang anak petani bayam, sebut saja namanya Jaka dan Rita. Jaka kini kuliah di luar negeri yang ingin menjadi seorang sarjana yang sukses, membanggakan kedua orang tuanya. Tapi tidak dengan kedua. Mau beli HP baru? Telepon bapak. Paling pinter kamu. Jaka yang biasa kuliah di kampus, ia telah menyukai seorang gadis cantik yang kaya raya. Ternyata wanita tersebut hanya menginginkan uangnya Jaka saja. Ia tak tahu kalau ayahnya di kampung sudah kelelahan mencari uang. Wah, suka banget. Semoga aja Dona mau jadian sama gue. Kesehariannya, Herman adalah seorang petani bayam yang rajin di kebunnya. Tanamannya sangat subur dan orang banyak menyukainya, tapi tidak dengan saingannya yang ternyata akan melakukan hal yang kurang baik terhadap Herman tersebut. Benar saja, jualan Herman kali ini tidak ada yang beli satupun, sebab Anto saingannya telah mengisi semua pelanggan-pelanggan Herman. Karena dikira warga tersebut Herman tidak berjualan kali ini, rupanya ia memetik sayur agak kesiangan. Sayur itu pun lalu disedekahkan Herman ke sebuah panti asuhan. Ya, karena hatinya yang ikhlas, ia pun rela memberikan semua hasil bayamnya kepada panti asuhan tersebut. Herman adalah orang yang sangat ikhlas dan rajin bersedekah. Lagi-lagi, Jaka dan Rita pagi ini sedang pusing memikirkan kalau uang mereka sudah mulai menipis. Uang yang dikirim orang tuanya bukannya untuk membayar kuliah, malah dihabiskan sembarangan untuk shopping di pasar. Mereka pun lalu menelpon Herman ayahnya yang berada di kampung untuk meminta uang tambahan lagi untuk membayar kuliah. Alasannya, betapa terkejut hati orang tuanya sebab ia baru saja mengirim uang pada anaknya, tapi kok minta lagi. Minta uang lagi pak. 2 hari masa udah habis? Udah dikeluarin pak. Siang hari, Herman melihat istrinya yang terbaring di rumah sakit. Ia tidak memiliki biaya untuk mengobati istrinya itu, sementara uangnya sudah dikirim kepada anak-anaknya yang kuliah di luar negeri. Mereka berdua tidak tahu kalau ibunya sedang sakit di kampung. Uangnya pun tak kunjung dikirim oleh ayahnya karena ayahnya sangat bingung kali ini, sebab ia dagangannya pun tidak begitu laris karena sudah diambil oleh saingannya. Sementara Jaka dan Rita sangat pusing kali ini sebab uang mereka sudah sangat menipis. Pagi itu ketika Jaka ingin pergi kuliah, ia tak sengaja melihat kalau perempuan yang disukainya itu sedang berjalan dengan seorang pria. Pria itu ternyata adalah kawan ayahnya yang dari kampung. Ya, Sama anak petani bayam. Dia itu lagi dekat sama gue. sementara Herman yang di kampung sedang berjualan bayam keliling, ia pun tak sengaja ditabrak oleh sebuah motor hingga membuatnya terjatuh dan membuatnya sakit badan-badannya, hingga membuat sendalnya pun putus. Ia pun jadi bingung. Beli sendal jepit saja ia tak bisa. Main di situ. Kalau jualan tuh jangan ngoyo. Serah Allah aja. Jaka kali ini sedang tidak enak hati karena melihat wanita yang ia sayangi tengah berjalan dengan seorang pria, dan ia telah menghina Jaka tersebut karena anak seorang petani bayam yang miskin. Membuat hati Jaya sangatlah membuatnya termenung. Bapak lagi banyak duit shopping. Jaka pun mengusahakan uang tersebut untuk mengajak wanita yang disayanginya itu berbelanja shopping di pasar. Jaka membelikan baju yang banyak supaya wanita tersebut mau jadi pacarnya, tapi tidak ya. Aku gak mau jadi pacar kamu. Pemberian dari aku. Ternyata hal yang dialami Herman juga ternyata dialami oleh saingan jualan bayam itu. Karena anak mereka sama-sama kuliah di luar negeri yang sangat ingin meminta uang terus pada kedua orang tuanya, hingga membuat kedua orang tuanya Kasihan mas, Gimana? nggak bisa jualan lagi.
Karena ingin mendapatkan uang yang agak berlebih, saingannya pun segera merusak tanaman milik Herman. Merusak-merusak bayam itu supaya Herman tidak bisa berjualan bayam. Pada malam itu mereka berdua telah merencanakan sesuatu supaya Herman tidak bisa berjualan bayam lagi untuk esok hari. Esok hari pun tiba, betapa sedih hatinya Herman dan istrinya melihat kebun bayamnya itu sudah rusak diinjak-injak oleh orang tak dikenal pada malam hari. Ia pun bingung karena harus mengumpulkan uang untuk dikirim pada anaknya. 2 hari kemudian, Rita memberanikan diri untuk menelpon ayahnya, sebab uang yang disimpannya kali ini sudah mulai habis. Ia mencoba lagi meminta pada ayahnya di kampung untuk biaya kuliah alasannya, padahal uang itu untuk biaya shopping-shopping. Lalu datanglah seorang pria, temannya Herman waktu itu. Herman telah meminjam uang sebanyak 25 juta kepada pria ini untuk bisa dikirimkan kepada anaknya yang kuliah di luar negeri. Herman tidak pernah membayar. Saya mau nagih hutang Bapak. Harus keluar dari rumah ini. Sementara di kampung, Herman dan istrinya sangat pusing. Tidak begitu juga dengan Jaka dan Rita. Mereka berdua akan dikeluarkan dari kampus kalau tidak membayar uang kuliah. Sementara uang kuliah itu habis untuk belanja dan berpoya-poya. Karena tak ada lagi uang miliknya, Herman pun segera menjual handphone kesayangannya itu untuk biaya makan. Lalu tibalah pria saingannya itu untuk menghina Herman karena ia tega menjual handphone sebab untuk makan. Ia pun tertawa. Jaka mencoba menelpon orang tuanya di kampung, tapi apalah daya, tidak akan pernah masuk. Sebab handphone tersebut telah dijual oleh orang tuanya karena untuk biaya makan. Mereka telah diusir dari rumah mereka tersebut karena hutang. Herman dan istrinya pun pergi meninggalkan rumah yang sangat disayangkan oleh mereka. Tapi apalah daya, rumah tersebut adalah untuk membayar uang yang ia pinjam sebanyak 25 juta kepada pria ini. Dan mereka harus meninggalkan rumah itu. Hari itu hujan lebat, Herman dan istrinya sedang basah kuyup. Lalu mereka pun datang kepada pria saingannya itu untuk meminjam handphone untuk menelpon anaknya yang ada di luar negeri. Tapi mereka berdua tidak memberikannya untuk menelpon anaknya. Benar sekali, Jaka dan Rita kini dikeluarkan dari tempat kuliahnya. Sebab mereka tidak pernah membayar uang kuliahan karena uang tersebut telah habis untuk shopping dan berpoya-poya. Mereka tidak menyangka hal ini bakal bisa terjadi karena uang itu pun telah habis dibuat mereka berdua. Jaka dan Rita pun pulang ke kampung untuk menemui ayah dan ibunya. Benar saja, betapa mereka terkejut sebab orang tuanya sudah tidak ada lagi di rumah itu karena mereka telah meninggalkan rumahnya karena hutang. Saat Jaka dan Rita kebingungan ingin kemana, ia tak sengaja melihat Herman ayahnya sedang memungut nasi bekas di tong sampah. Membuat Jaka dan Rita sangat bersedih sebab ia tak menyangka kalau bakal jadi seperti ini. Herman kini jadi seorang pemuda. Apa kalian gak kuliah? Keluarin pada. Astagfirullahaladzim. Jaka dan Rita pun segera bergegas untuk menemui ibunya yang tinggal di sebuah batang pohon yang ada tempat tidurnya. Mereka sangat bingung harus tinggal di mana kali ini sebab mereka semua tidak memiliki biaya karena biaya tersebut habis untuk shopping-shopping katanya. Keesokan hari, Jaka dan Rita pun pergi menemui seorang pemilik perkebunan bayam yang ada di kampungnya itu. Mereka berdua rela bekerja jadi apapun demi biaya hidup. Mereka tidak lagi memikirkan untuk kuliah dan mereka hanya ingin membantu orang tuanya. Tak sampai di situ, pria saingan ayahnya pun lalu menghina mereka karena mereka tidak akan bakalan sukses dan mereka akan bakal tetap kismin terus dan akan menjadi seorang anak petani bayam yang tinggal di kampung. Tanpa mereka sadari, ternyata ibu mereka masuk rumah sakit untuk yang kedua kalinya.
Herman dan anak-anaknya pun bingung sebab mereka tidak memiliki biaya sedikit pun untuk ibunya yang sedang sakit. Jaka dan Rita sangat bingung harus berbuat apa. Saat Jaka ingin pulang ke rumah, tiba-tiba ia melihat pemilik perkebunan bayam itu yang hendak tertabrak oleh motor. Lalu Jaka pun segera menolong pemilik kebun tersebut. Tak disangka ia mengalami sakit-sakit di badannya. 2 hari kemudian Jaka dan Rita pun ingin kembali bekerja sebagai pekebun petani bayam. Lalu tiba-tiba pemilik perkebunan itu menyuruh mereka tidak usah bekerja lagi, membuat hati Jaka dan Rita terkejut. Ternyata bukannya disuruh berhenti, mereka berdua ternyata disuruh kuliah dan yang membiayai semuanya adalah pemilik perkebunan itu. Beberapa bulan berlalu, Jaka dan Rita telah tamat jadi seorang sarjana yang sukses. Mereka pun kembali ke kampung dan membuat bangga kedua orang tuanya di kampung. Tapi tidak dengan saingannya dan anaknya. Jaka dan Rita kini telah sukses jadi sarjana, sementara saingannya itu telah menjadi pengemis jalanan, teman-teman. Roda kehidupan itu berputar ya. Sekian.